Hai Smart Viewers, selamat datang di Dinas Malam. Aku Rara, aku Ipe, dan kita akan menemani kalian menyusuri cerita dan hal-hal berbau mistis dan mencekam. Jadi supaya kalian gak ketakutan sendirian, disinilah tempatnya. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang wow, udah kelihatan nih dari looknya Rara nih. Kenapa? Kita akan ngebahas soal perbengkelan di Indonesia, benar nggak sih? Kita akan bahas tentang sesuatu yang ini kayak Minion gak sih? Kayak nggak sih? Minion kan biasanya boneka banget gitu ya. Emang jadi banyak boneka Minion ya. Oke. Jadi kita hari ini akan membahas tentang boneka-boneka yang Kenapa nggak kita? cuma lucu gitu. Biasanya boneka kan identiknya lucu-lucu aja gitu. Iya. Nah ternyata kita bisa juga ngebahas untuk boneka-boneka yang bisa aja mereka terisi sesuatu atau kerasukan. Wow, tapi Ipe sendiri suka nggak sih sama boneka? Rara sendiri suka ya sama boneka, jadi di rumah tuh emang banyak banget koleksi boneka. Oh gitu. Ada nggak boneka? Kalau Ipe sih sejujurnya agak takut sih sama boneka. Cuma nggak takut aja kayak. Kenapa? Ya mending nggak usah ada gitu, soalnya agak serem sih. Oh, kalau misalnya biasanya, kalau misalnya yang takut banget ada jadi istilahnya pedofobia, itu tuh bener-bener setakut itu. Jadi ketika dia ngelihat boneka, itu dia bisa teriak, bisa mual, bisa muntah kayak gitu. Itu tuh nggak nyampe ke situ kan? Yes, enggak, cuma serem aja gitu. Jadi kalau misalnya masih yang kayak gitu tuh biasanya itu ada bahasa ilmiahnya itu ada ventriloquist. Itu adalah sebuah seni pertunjukan yang membuat objek tak bergerak terlihat seakan hidup di mata audiensnya gitu. Jadi kalau yang kayak tadi tuh seni yang itu tuh biasanya kayak boneka-boneka Susan atau apa yang mengeluarkan kita tuh pakai suara perut gitu. Nyamin. Yes, betul yang kayak gitu. Oke ya. Oke, gak usah lama-lama lagi lah ya. Operasi Dinas Malam dimulai. Nah, yang pertama kita bahas apa nih? Robert the Dog. Robert the Dog. Rara tahu nggak? Tahu dong. Ini Robert the Doll ini salah satu boneka yang cukup terkenal, yang paling kerasukan pertama. Dia sekarang dimuseumkan di Fort East Martello Museum di daerah Key West, Florida. Jadi nggak usah takut si Robert sampai sini ya. Jauh nih dia. Enggak. Nah, jadi kisah si Robert ini berawal dari tahun 1900-an. Jadi ada seorang anak laki-laki bernama Eugene Robert. Eugene Robert Otto lengkapnya. Nah, biasanya teman-temannya itu manggil dia Jean. Dan Jun nggak? Enggak dong, dan Kentung. Lanjut ya. Oke. Nah, dipanggilnya Jean. Dipanggilnya Jean. Jadi boneka ini dikasihkan dari pelayannya si yang bekerja gitu. Jadi ada seorang pelayan yang bekerja di rumah orang tuanya Jean, memberikan Jean hadiah, yaitu sebuah boneka. Nah, karena si boneka ini belum punya nama, ya udah jadi sama Jean dikasih nama dia. Jadi dikasih namanya Robert. Jadi kita bisa sebutnya boneka Robert gitu. Kreatif ya. Yes. Si Robert ini ya. Selain udah dikasih nama, karena Jean ini sangat baik hati, dia juga ngasih baju. Gitu. Jadi dikasih baju yang dia menurut ini cocok nih buat si boneka Robert gitu. Dikasih baju pelaut gitu. Baju yang dia pakai? Enggak dong, nanti dia pakai apa? Ya makanya. Gitu. Terus Rara tahu nggak sih kurang lebih tentang si rumahnya segala macam? Ya, nah jadi boneka Robert ini dia tuh tinggal di tempat tinggalnya Eugene yang sekarang disebut sebagai Artist House yang terletak di Jalan Eaton 534 yang dibangun antara tahun 1890 dan 1898. Udah cukup lama banget. Lama banget sih ya. Dan tahu nggak sih Ra, ada sesuatu yang terjadi saat itu. Saat si Eugene itu berusia 10 tahun. Kenapa? Jadi suatu malam Jean mendapati boneka Robert itu sedang duduk di tempat tidurnya dia, menghadap dan menatap kepada Jean. Jean yang ketakutan akhirnya berteriak minta tolong dan juga
di sana tuh, di seberang sana, di kamar orang tuanya, itu ibunya kayak, ini suara apa? Kok kayak ada suara-suara teriakan dan ada suara perabot yang gitu kayak. Jadi ibunya terbangun ya Iya, gara-gara ibunya Jin tuh terlihat. sibuk gitu kayak, ibunya buru-buru langsung ke kamarnya Jin dan ngedapati tuh kalau misalnya anaknya tuh teriak-teriak gitu, minta tolong, minta tolong, minta tolong gitu. Nah ketika ibunya buka pintunya, ternyata Jin sedang meringkuk di tempat tidurnya sambil menangis dan boneka Robert ada di ujung tempat tidurnya Jin. Aduh. Dan smart viewers tahu nggak apa yang dibilang sama Eugene? Apa tuh? Jadi Eugene bilang ketika ibunya masuk, Eugene bilang, Robert yang melakukannya, Ma. Gitu. Jadi itu selalu dia katakan saat semua perabotan rumahnya tuh semuanya lagi pada kacau atau sesuatu yang aneh terjadi di rumahnya. Jadi Robert, si anak 10 tahun ini selalu jadi si Eugene-nya ini bilang kalau misalnya Robert yang melakukan hal itu. Jadi bukan dia ya? Bukan. Tapi si boneka Kekacauan yang di Robert rumahnya ini ya? itu terjadi karena boneka Robert. Aduh, bisa ya? Aduh, ngeri banget sih ini. Ngeri kan? Anak 10 tahun lagi kan? Nah, jadi si boneka Robert ini nih, itu juga dikasih, karena udah kayak gitu tuh. Nah, jadi kan bahaya nih. Jadi dikasih ruangan tersendiri. Ditaruh di lantai atas rumah mereka. Tapi ada jendelanya gitu. Nah, ternyata boneka Robert itu ketika dihadapkan ke arah jendela itu, ada orang-orang yang lewat tuh. Mereka bilang, mereka ngelihat boneka Robert lagi menatap mereka pas mereka ngelewatin rumahnya Jin. Jadi si boneka Robertnya itu ditaruh di jendela, menghadap keluar. Anak-anak pada lalu lalang ngeliat, ada si Robert tuh. Iya gitu. nih. Ya emang menatap keluar kan emang ditaruhnya di situ nggak sih? Bisa Tapi jadi kan kayak gitu ya? Kenapa ditaruhnya di jendela ya? Mungkin sebenarnya nggak di jendela. Apakah dia bergerak? Bisa jadi si siapa Jinnya itu dari situnya, ya kan? Ya kan? Ngasih gitu ngiseng banget kan? Siapa tahu kan. Tapi nih Peh, Jin Otto akhirnya itu meninggal Peh pada tahun 1974 dan ketika seorang pemilik baru pindah ke rumahnya tersebut yang di Jalan Yitten ini, putri mereka yang berusia 10 tahun sangat senang menemukan si boneka Robert. Jadi boneka Robert kan ditinggalin di situ. Iya, masih di lantai atas tadi ya. Pemiliknya itu seneng banget ketemu sama boneka Robert. Tetapi kegembiraannya segera berakhir ketika dia mengklaim bahwa boneka Robert masih hidup dan ingin menyakitinya. Jadi dia tuh sering terbangun di tengah malam sambil berteriak ketakutan dan memberitahu orang tuanya. Kasihan ya. Aduh. Dan Robert berpindah-pindah di dalam kamarnya. Tuh sudah makin ini ya, intens si Robert ini. Wow. Nah, karena itu Ra, karena ternyata dia makin mengganggu, makin intens, disepakati untuk dipindahkan, ditaruh di museum yang tadi. Museum yang apa tadi namanya? Yang di Florida itu? Gitu. Nah, jadi ditaruh di museum dan ternyata nggak sampai situ aja. Ternyata boneka Robert ini masih sering mengganggu pengunjung museum yang ingin datang melihat dia atau sekedar memotret dia. Cara gangguinnya tuh macam-macam. Biasanya kalau kita mau foto si Robertnya ini nih, datang ke museum. Ya pasti moto-moto kan. Kamera kita tiba-tiba nggak berfungsi aja gitu. Nggak tahu kenapa. Nggak ada filmnya kali. Lupa ya. Kok nggak ada. Gitu, bisa jadi. Bisa jadi itu. Iya bisa jadi tuh kan. Tapi katanya sih itu gangguan dari Robert juga. Nggak gitu. terima ya dia kayak. Bener. Dan ada satu fun fact lagi katanya. Kalau misalnya kita datang ke museum dan kita mendapati boneka Robert yang aslinya ngadepnya lurus, tiba-tiba dia lagi menengok ke arah kita, dipastikan kita akan dapat sial sejak pulang dari museum itu. Wow, ternyata si Robert ini cukup ini intens di mana-mana ya. Jadi di museum pun dia juga termasuk dia kerasukan ya. Kekuatannya luar biasa ya. Jangan-jangan dia bukan boneka sih, superhero.
Robert da Vinci. Ya. Enggak. Oke. Nah jadi semenjak boneka Robert itu tinggal di museum, banyak yang percaya bahwa asal-usul kengerian si boneka Robert ini berasal dari si Mbak yang sebelumnya tinggal di rumah si Jin ini. Itu ternyata dia pernah dianiaya. Seperti itu. Jadi konon katanya boneka Robert ini dijadikan salah satu media untuk membalas dendam. Gitu. Jadi boneka Robert ini ya dijadikan semacam kayak ilmu hitam voodoo-nya lah ya, voodoo-nya untuk membalas orang-orang yang jahat sama si mbaknya si Jin. Gitu katanya. Iya, ada laporan juga dari anggota staf di museum, katanya tuh ekspresi dari mukanya boneka Robert itu berubah-berubah gitu. Jadi kadang mereka bisa ngedenger juga ada cekikikan setan. Dan kadang melihat Robert mengangkat tangannya ke kaca pelindung. Waduh, dia minta keluar kali ya kalau kayak gitu ya nggak sih? Ngeri banget nggak sih? Tapi kalau misalnya dia ekspresi kayak gitu kan boneka Robert kayaknya nggak ada ekspresi. Gimana ya? Nah, bener gitu. Oke. Mungkin tergambar dari ininya kali ya. Tergambar dari cekikikannya dia ya, dia lagi sedih. Segitu mengerikannya dia. Oke. Berikutnya kita lanjut ke boneka Okiku. Okiku, boneka apa nih, Ra? Jadi Okiku ini terletak di kuil pribadinya. Jadi dipajang di kotak kayu kecil di kuil yang bernama Manenji di kota Iwamizawa, Hokkaido. Jauh Jepang juga ya, Jepang ya. Ini dari Jepang ya. Nah, jadi pada tahun 1918 boneka Okiku itu dibeli di Sapporo oleh Eikichi Suzuki. Jadi Eikichi Suzuki ini berusia 17 tahun dan gede ya? punya seorang adik perempuan bernama Okiku. Nah, dia tuh lagi jalan-jalan terus ngelihat boneka, ini kayaknya bagus nih buat adik aku gitu. Jadi dia nggak pakai pikir panjang, dia langsung aja beli gitu buat adiknya gitu. Sayang lucu dia. Iya, baik banget ya. Jadi si boneka ini fisiknya itu sekitar 40 cm tingginya dan mengenakan kimono tradisional. Bonekanya si Okiku ini nih, itu tuh indah banget karena memiliki rambut yang hitam dan sepanjang bahu gitu. Jadi gaya rambut tradisional ala Jepang gitu yang biasanya namanya okapa. Jadi nggak kelihatan serem sebenarnya. Ini lucu banget bonekanya. Jadi yang waktu setelah dia beli tuh, Suzuki itu langsung ngasih ke adiknya, si Okiku. Nah, ternyata si Okiku juga suka banget nih sama bonekanya. Wah, aku suka banget nih gitu kan. Jadi dia itu sering banget main sama bonekanya, tiap hari ajak bicara, ajak makan, bahkan tidur bareng sama bonekanya. Saking dia cinta banget sama bonekanya. Dan gak lupa dia pasti namain bonekanya. Bisa tebak namanya apa? Okiku. Kreatif, part 2. Namanya Okiku, bener kan? Bener, namanya Okiku. Oke, nah lanjut setahun kemudian kelucuan Okiku ini hampir sirna karena tragedi terjadi pada tahun 1919. Okiku meninggal karena terjangkit demam kuning. Kasihan ya, padahal dia umur 3 tahun ya kira-kira waktu itu. Okiku mati terengah-engah, kesakitan dan ketakutan. Dan saat meninggal, boneka Okiku sedang dipegang erat-erat di genggamannya. Gitu. Jadi saat itu kan dia berusia 3 tahun dan keluarganya sebenarnya tuh pengen banget menguburkan Okiku bersama boneka kesayangannya. Namun karena pemerintahan di sana melarang terjadinya hal-hal yang tidak baik demi kebaikan bersama, pemerintah melarang hal itu, Jadi akhirnya boneka itu tidak pernah dibaringkan bersama pemiliknya, Okiku boneka dan Okiku. Gitu. Nah, jadi karena Okiku yang boneka ini nggak dikuburkan bersama Okiku yang sesungguhnya, jadi dia ditempatkan di altar keluarga praktik umum di rumah tangga Jepang untuk mengenang orang yang sudah berpulang. Nah, kuil kecil untuk merayakan putri mereka dan menandai kepergiannya ke alam baka. Jadi, tapi ternyata ya saat itu keanehan mulai terjadi.
keanehannya adalah, jadi suatu hari keluarga Okiku ini mulai memperlihatkan, ini yang menarik nih smart viewers, bahwa rambut boneka itu semakin panjang. Coba, boneka rambutnya semakin panjang, yang dulu potongan tradisionalnya sebahu, ujung rapi, Bener. sekarang mencapai ke pinggang. Wow. Coba. Oke. Jadi rambutnya tumbuh. Rambutnya yang panjang bertumbuh. itu, yang lucu itu ternyata Bertumbuh. Selain itu juga di malam hari mereka mulai memimpikan Okiku. Terkadang boneka itu muncul di sisi mereka di pagi hari dan peristiwa yang mengerikan semakin sering terjadi setelah tindakan-tindakan spiritual yang besar seperti lampu berkedip-kedip, dentuman di rumah, kebisingan, dan juga ada suara-suara aneh gitu. Jadi kejadian-kejadian aneh itu akan semakin intens ketika mendekati tanggal-tanggal yang krusial seperti hari kematiannya Okiku atau hari kelahirannya Okiku. Oh, jadi kejadian yang itu semakin intens ketika mendekati tanggal-tanggal yang penting bagi Okiku, Benar. si anak kecil ini ya. Benar banget. Nah, jadi kalau seiring waktu mereka tuh yakin nih, keluarganya semakin yakin, bahkan jadi mereka mendatangkan dukun juga, pemimpin spiritual juga, yang mana tuh mereka membaca dan setuju bahwa jiwa putri mereka, si Okiku kecil, itu sebenarnya terperangkap di dalam boneka Okiku. Gitu. Jadi mereka emang percaya kalau misalnya Okiku ini terperangkap di dalam boneka kesayangannya. Benar. Dan pada tahun 1938, beberapa tahun setelahnya, keluarganya pindah nih, Ra, ke distrik lain. Jadi mereka udah terbiasa dengan Okiku yang mengganggu itu dan mulai menyukai gangguannya malah. Jadi kayak mereka merasa ditemani oleh Okiku kecil mereka gitu. Jadi mereka menganggapnya itu mungkin cara lain untuk orang-orang yang sudah beda alam dengan mereka berinteraksi dengan mereka gitu. Jadi mereka nggak takut dan tetap membawa boneka Okiku ini kemanapun mereka pergi gitu. Oke. Jadi para pendeta yang mengirimkan potongan rambut itu juga kan, jadi kan rambutnya yang tumbuh panjang itu diteliti juga ternyata oleh analisis ilmiah dan pemeriksaan ilmiah terhadap Okiku membuktikan bahwa rambut tersebut adalah rambut anak manusia. Bisa kayak gitu ya. Ternyata rambutnya itu rambut manusia, gen manusia. Dan ya nggak tahu ya, kayak walau aja berarti. Memang itu pertumbuhannya gimana ya? Kok bisa kayak gitu ya? Dan katanya mesti dipotong secara berkala ya kalau kayak gitu ya. Iya Karena dong. kalau enggak dia panjang banget gitu rambutnya. Aduh, ngeri banget ya. Tapi ironi nggak sih sebenarnya nih cerita si Okiku ini nih? Karena ya gimana pun pasti mereka akan apa ya? Toh walaupun terganggu, itu anaknya, dia Iya. menganggap itu anaknya, cuman kan ya bukan mungkin ya. iya nggak ada yang tahu Yes. ya gitu. Tapi ya ironi sih cerita Okiku. Jadi kalau misalnya kita jadi makin takut atau makin menghindar. makin menghindar ya gara-gara menghindar. seputar kayak gini. Tapi ya nggak juga lah ya, pasti di mana-mana kan boneka itu kan beda-beda ya kan teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya smart viewers punya boneka kesayangan atau punya pengalaman terkait boneka-boneka atau ada rambut boneka kalian yang tumbuh memanjang juga ya kan, bisa di share di Binus TV juga ya. Komen Siapa tahu aja, bisa komen. kita bahas di sini. Bener. Ya kan, boneka-boneka supaya Ipe nggak takut atau bonekanya selalu nemenin atau gimana ya kan. Yes. Bonekanya Atau membawa boneka keberuntungan. dikasih dari orang tersayang. Ya kan, bisa kan Bisa ya. dong. Oke, jadi smart viewers jangan lupa Like, comment, share, subscribe, nyalain lonceng notifikasinya. dan operasi malam ini ditutup.